Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini yang juga harus kita antisipasi. Banyak situs-situs yang seolah-olah berisi sejarah Islam, padahal di situ dilakukan pengaburan sejarah, pembelokan, sehingga ketika dibaca oleh anak-anak zaman sekarang, oh seolah-olah seperti ini. Bahkan ada konten YouTube yang saya lupa ininya, kalau nggak salah kisah para nabi atau kisah rasul gitu ya. Di situ mengangkat kehidupan Nabi Muhammad SAW, tetapi isinya itu sangat jauh dipelesetkan. Bahkan mereka banyak mengangkat hadis-hadis maudhu ya, dijadikan konten di situ, sehingga ketika umat Islam yang katakanlah masih lemah akidah atau keimanan, itu bisa sangat berpengaruh. Ya, ini memang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah, ini memang sudah misi daripada musuh-musuh Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara perang pemikiran, tentunya ada dampak ya, yang sangat perlu kita antisipasi. Jangan sampai dampak ini menimpa diri kita, keluarga kita, dan kaum muslim secara umumnya, yaitu hilangnya rasa bangga terhadap Islam. Kalau kita sebagai umat Islam sudah tidak memiliki kebanggaan terhadap agama kita sendiri, repot jadinya. Kehilangan rasa bangga kita, maka kehilangan motivasi kita, maka akan kehilangan semangat juang dan ukhuwah, persaudaraan. Kemudian juga bisa merusak moral generasi muda, tumbuhnya pandangan hidup sekuler di tengah-tengah umat Islam. Nah ini, jadi sekuler itu memisahkan dunia, urusan dunia dari agama, atau meniadakan urusan agama di ruang publik, walaupun secara eksplisit di undang-undang kita tidak menyebutkan pelarangan paham sekulerisme, tetapi ketika berbicara nilai daripada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, jelas ini tidak sesuai. Paham sekulerisme ini tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti orang-orang Persia dan Romawi? Jawab Rasulullah, kalau mereka bukan mereka, siapa lagi? Nah inilah ini sudah terlihat Bapak Ibu ya, banyak anak-anak muda yang cara atau gaya hidupnya itu sudah mengikuti ya, gaya hidup orang-orang non-muslim, yang mereka mengatakan itu adalah modernisasi ya, kalau enggak seperti itu ketinggalan zaman. Padahal kalau bicara ketinggalan zaman, justru itulah gaya hidup, itulah yang jauh ketinggalan zaman. Sehingga kita perlu membentengi baik diri kita maupun keluarga kita.
karena memang ini diperintahkan. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi dan menangkal daripada perang pemikiran? Yang pertama, menguatkan akidah dan pemahaman Islam yang benar. Kita didik generasi muda kita, terutama anak-anak kita, cucu kita, dengan penguatan akidah dan pemahaman agama Islam yang sebenar-benar. Bagaimana cara? Ya, kalau menurut hemat saya saat-saat ini sebisa mungkin, kalau memang memungkinkan, sekolahkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang muatan agama Islamnya cukup besar porsinya. Karena kalau kita mengandalkan pendidikan agama di sekolah umum itu sangat minim sekali. Apalah ya artinya pendidikan agama yang durasinya hanya 2 kali 30 menit ya, itu pun belum tentu muatan akidah akhlaknya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Kemudian meningkatkan literasi Islam dan berpikir kritis terhadap arus informasi. Jadi memang saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa begitu pesatnya, masifnya dunia media sosial, sehingga mungkin jujur saja kita sendiri juga banyak yang tidak mengetahui apa sih yang dilihat oleh anak-anak kita ketika mereka ada di pojokan ruang tamu, di pojokan kamar, asik ya, berseluncur di dunia maya. Itu hati-hati Bapak. Ya, banyak anak-anak yang terpengaruh pemikirannya ketika ia melihat konten-konten yang tidak kita awasi. Nah, maka sebagai orang tua kita harus bijak di dalam memberikan atau membiarkan anak-anak kita ketika mereka melihat atau menyaksikan konten-konten di media sosial. Meneladani ulama dan tokoh Islam yang istiqomah. Nah, kenapa dikatakan meneladani tokoh Islam yang istiqomah? Karena banyak tokoh-tokoh Islam sendiri, wabil khusus di Indonesia, yang pemikirannya justru sudah memiliki pemahaman sekuler. Ya. Memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk dakwah. Nah, jadi kita manfaatkan seoptimal mungkin ya, ruang media sosial ini justru untuk kepentingan dakwah kita, menanamkan nilai Islam dalam pendidikan keluarga dan masyarakat. Nah, jadi bahwa dikatakan rumah itu adalah madrasah bagi keluarga kita, disinilah pentingnya peran orang tua ya, di dalam mendidik anak-anak kita dengan menanamkan nilai-nilai Islam. Jangan kita biarkan begitu saja, Bapak Ibu. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, kalau kita membiarkan anak-anak kita bebas ya, melakukan sesuatu ya, bergaul yang kita tidak mengetahui kemana mereka bergaul, dengan siapa mereka bergaul, dan apa yang mereka ikuti, bukan tidak mungkin mereka akan terpengaruh oleh paham sekulerisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, adapun bahaya yang ditimbulkan daripada sekularisasi dan sekulerisme dalam perspektif Islam, di mana definisi daripada sekularisasi itu adalah proses sosial yang memisahkan kehidupan publik termasuk hukum, budaya, pendidikan, politik dari nilai-nilai agama. Jadi sekularisasi itu adalah langkah dan upaya ya, langkah dan upayanya yang dilakukan oleh para musuh Islam, oleh para orientalis dengan cara memisahkan kehidupan publik ya,
dari hukum, budaya, pendidikan, politik, dari nilai-nilai agama. Nah, sedangkan sekulerisme itu adalah paham yang mengajarkan, yang mencampur adukan, ya, menolak campur tangan agama dalam ruang publik dan menetapkan bahwa agama hanya boleh berada dalam ranah privat. Nah, sebenarnya pemahaman ini justru dimulainya adalah dari kaum Kristen. Ya, ketika di sana berkembang paham sekuler, mereka menolak, ya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan gereja itu di urusan dunia mereka. Nah, karena ini dianggap berhasil mempengaruhi pemikiran manusia sehingga jauh dari agama, nah maka para musuh Islam mengambil langkah ini untuk diterapkan di dalam kehidupan umat Islam. Nah, adapun landasan normatif baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi setan itu juga misinya bukan untuk membunuh manusia, Bapak Ibu. Misi mereka adalah menyesatkan akidah manusia. Jadi nggak usah percayalah kalau kita jalan tengah malam ada pocong, ada hantu, ya, yang membuat manusia bisa mati. Tidak. Misi setan itu bukan itu, tapi menyesatkan akidah manusia, ya, sehingga tersesat dari jalan yang benar. Ya. Kemudian di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Kami telah mengutus setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, apa itu taghut? Ya, sesuatu yang dijadikan sesembahan, sesuatu yang dijadikan rujukan selain daripada Allah. Menolak hukum Allah dan menggantinya dengan hukum buatan manusia, itu termasuk taghut. Termasuk ketika dalam kehidupan dunia ini kita menjadikan hukum, menjadikan aturan-aturan yang tidak diambil dari ajaran Allah, ya itulah taghut. Ya, kan banyak Pak ya, Bapak Ibu ya, produk-produk hukum di negara kita, ya, yang tidak diambil dari ajaran Allah. Nah, padahal Allah telah memberikan peringatan yang sangat tegas, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjadikan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam hal ini Al-Quran, ya, mereka itulah orang-orang kafir. Ini tegas sekali nih. Jadi kalau kita menjadikan rujukan selain Al-Quran sebagai hukum, ini kita dihukumi kafir. Ini menunjukkan pentingnya menjadikan syariat sebagai rujukan kehidupan sosial dan hukum. Walaupun produknya merupakan undang-undang yang disahkan di parlemen, tetapi rujukan atau sumbernya itu tetap harus berdasarkan syariat. Makanya para founding father negara kita, pendiri negara kita itu luar biasa, ya. Visionernya luar biasa, memposisikan sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama dalam Pancasila. Ketika sudah berbicara ketuhanan yang Maha Esa, berarti di situ terkandung konsekuensi kita harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pada masa lalu itu mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka itu seperti Tuhan. Jadi ketika ada suatu permasalahan, dia tanya kepada rahibnya
ia tanya kepada pendeta-pendetanya. Dan rahib dan para pendeta itu sendiri kebanyakan menjawab persoalan itu suka-suka mereka. Mereka tidak lagi berlandaskan kepada kitab suci mereka. Kemudian landasan daripada hadis ya, mengenai penguatan akidah agar kita terhindar dari sekularisme ya. Nah ini mungkin sudah cukup populer ya, hadis ini saya bacakan terjemahnya. Akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa akan mengerubungi kalian seperti orang-orang yang mengerubungi piring makanannya. Jadi kalau ada di nampak itu ada makanan hidangan yang lezat, yang menggoda selera, itu pasti akan dikerumuni oleh para penikmat makanan tersebut. Nah seperti itulah perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi satu saat umat Islam itu akan dikerumuni oleh orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Lalu seorang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit saat itu? Nabi menjawab, tidak. Jumlah kalian saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih di air bah. Allah akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari hati musuh-musuh kalian dan akan melemparkan dalam hati kalian penyakit wahan. Seorang bertanya, apa itu wahan? Yaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini ngeri Pak. Kalau umat Islam yang ada di dalam hatinya katakanlah mayoritas itu cinta terhadap dunia, dan memang rata-rata orang kalau sudah cinta dunia pasti takut mati. Kenapa? Karena kalau dia mati, harta yang ia perolehnya, ia kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun akan ditinggalkan. Padahal yang namanya kematian sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau penyakit hubud dunia sudah menyelimuti diri setiap umat Islam, maka yang terjadi adalah seperti apa yang dikatakan atau dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan Rasulullah pun sudah memperingatkan bahwa kita tidak boleh tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Menyerupai satu kaum, baik dalam tata cara misalkan berpakaian. Nah, tata cara berpakaian tentunya ketika kita mengikuti tata cara berpakaian mereka itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalkan mohon maaf para wanita karena dengan alasan mengikuti tren, wah ini lagi mode nih pakaian seperti ini, padahal di situ memperlihatkan aurat yang tidak berhijab, bahkan aurat-aurat yang lebih seharusnya dijaga itu sangat nampak terlihat. Nah, itu namanya tasyabuh, mengikuti gaya hidup satu kaum. Maka kata Rasulullah, fahuwa minhum, maka mereka itu bagian dari orang yang diikutinya. Termasuk juga bukan hanya dari tata cara berpakaian saja, juga dari gaya hidup. Ya misalkan ya umat Islam yang suka datang ke tempat dugem, ke diskotik, ya, naik klub dan lain sebagainya, itu kan tata cara gaya hidup mereka ya, yang disengaja dimasifkan. Kalau umat Islam gaya hidupnya sudah seperti itu, berarti yang namanya majelis ta'lim, yang namanya masjid sepi dari kajian-kajian, dan mungkin bisa jadi yang namanya pondok pesantren akan sepi daripada santri yang mondok di pesantren tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah tasyabuh, sudah meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, bahaya dari sekularisasi dan sekularisme yang pertama mengikis akidah dan ketundukan kepada Allah. Kalau kita sudah tidak tunduk lagi kepada Allah, sudah tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, maka akidah kita akan menipis, akan melemah.
Karena yang namanya sekulerisme itu menolak hukum Allah sebagai pedoman sosial. Seperti tadi sudah disampaikan ya, memisahkan nilai-nilai agama di ruang publik. Jadi kalau bicara bisnis ya nggak usah bawa-bawa agama, padahal agama Islam mengatur segala aspek kehidupan. Coba Bapak Ibu, apa yang tidak diatur oleh agama Islam? Ya. Bermuamalah sangat jelas diatur, ya. Bertetangga sangat jelas diatur. Bahkan Rasulullah berpesan kalau kita masak ya, sayur, masak daging, ya, jangan sampai tetangga kita cuma nyium baunya aja. Benar Pak ya? Itu artinya apa? Wah, agama Islam itu mengajarkan etika dan jiwa sosial. Jadi kalau kita masak rendang gitu ya, ya dibanyakin gitu kan. Jadi tetangga kita yang nyium baunya rendang, oh Pak ini istri masak rendang ya, bawain lah gitu kan. Barang sepotong, dua potong, jangan cuma asapnya aja yang kecium. Sampai seperti itu Rasulullah mengajarkan. Ya. Bahkan dikatakan tidak beriman di antara kalian kalau tidak memuliakan tetangga kalian. Ya. Falyukrim jarahu. Ya. Maka muliakanlah tetangga kalian. Nah, bahayanya kalau akidah sudah terkikis, muncul pemikiran relativis bahwa aturan agama tidak perlu dijadikan acuan. Mereka selalu menjadikan pemikiran dari akal pikirannya sendiri sebagai acuan, ya. Jadi menuhankan pemikiran mereka sendiri, melemahkan identitas keislaman umat. Sekularisasi budaya membuat umat perlahan meninggalkan nilai Islam. Nah, ini tadi udah kita singgung ya, dalam berpakaian, pergaulan, seni. Ya, walaupun Islam tidak melarang seni, tapi ketika seni itu melanggar norma-norma keislaman, yaitu yang memang diharapkan oleh para musuh-musuh Islam, pendidikan dan gaya hidup, maka akibatnya hilangnya karakter umat dan munculnya generasi tanpa pedoman moral. Kalau sudah seperti ini, musuh-musuh udah enak sekali, nggak perlu perang, nggak perlu pakai senjata yang mahal, yang makan biaya. Cukup ya, mereka tanamkan pemahaman-pemahaman yang akan melemahkan umat Islam itu sendiri, menghilangkan peran syariat dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah meninggalkan syariat, ya maka yang akan terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran ya, dalam norma kehidupan karena tidak menggunakan syariat. Misal yang pertama, Islam jelas melarang yang namanya praktek riba. Kalau praktek riba ini sudah ditinggalkan, maka yang akan terjadi adalah ya itu tadi ya, praktek bisnis sekuler ya, yang menghalalkan segala cara. Dan ini juga kalau kita lihat dalam kehidupan sebenarnya sudah diterapkan, walaupun mereka tidak mengakui. Ya. Hiburan, maksiat, mereka bebas ya, mencari hiburan-hiburan yang isinya adalah maksiat, pornografi, perjudian, korupsi. Nah ini yang lagi ngetren ini ya. Bahkan ada rumor setan itu mau mengundurkan diri ya, dari tugas untuk mempengaruhi ya para pejabat untuk korupsi. Kenapa? Udah nggak digoda aja, korupsinya udah luar biasa katanya. Jadi udah ini dia ya, buat apa katanya kan, udah mundurin diri aja lah. Kalau di Indonesia udah canggih-canggih, jadi dia minta dimutasi ya, ke negara-negara yang mungkin masih punya tantangan gitu ya. Mendorong relativisme moral, sekulerisme menolak standar moral absolut dari agama. Akhirnya semua nilai dianggap relatif dan berubah-ubah. Nah ini ya, yang membahayakan ya. Maka perzinahan dianggap wajar, LGBT dilegalkan. Sampai saat ini ya, para pelaku dan pendukung LGBT masih begitu masif untuk memperjuangkan agar LGBT dilegalkan di Indonesia. Dan salah satu yang saya lakukan sekarang ini
adalah memberikan sosialisasi atau penyuluhan di sekolah-sekolah akan bahaya LGBT. Bahkan ini saya angkat menjadi tesis saya, Bapak Ibu. Jadi saya sedang menyusun tesis yang temanya itu implementasi para dai di dalam menghindari perilaku LGBT di kalangan pelajar. Bahkan saya cukup kaget ketika saya melakukan penyuluhan di sebuah SMA di kota Tangerang. Itu ada siswa yang bertanya, "Pak Ustadz, saya mau tanya." "Ya, tanya apa, Dek?" "Bagaimana caranya saya bisa menasehati teman saya cewek sama cewek yang sudah tinggal bareng?" Katanya, sudah tinggal bareng seperti suami istri tapi cewek sama cewek. Itu artinya ya, perilaku LGBT itu sudah memasuki kalangan pelajar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengerikan sekali. Bahkan teman saya yang memberikan penyuluhan itu diteror, Pak. Ada WA gelap yang mengintimidasi, bahkan rumahnya dilemparin bangkai tikus dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Bahkan kalau tidak salah dulu kan Profesor Mahfud MD pernah berkata bahwa ada upaya untuk menggolkan agar LGBT itu disahkan dengan cara ingin menyuap para anggota dewan. Nah, ini mengerikan sekali. Konsumsi alkohol dinormalisasi, aurat diabaikan. Nah, ini bahaya yang akan ditimbulkan kalau paham sekuler itu berkembang, bahkan dijadikan satu pola hidup. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 dan 39 Allah berfirman, saya bacakan artinya, "Turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjuk itu niscaya tidak ada kebimbangan terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita." Mendustakan, poinnya di sini, mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kalau pemahaman sekuler dan liberal ini sudah dijadikan pola hidup, berarti kita sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ancamannya adalah neraka dan kekal. Ya. Baik. Contoh nyata perbuatan sekularisasi. Nah, ini Pak harus kita perhatikan, Pak ya. Yang pertama, menghapus pelajaran agama dari kurikulum atau menguranginya menjadi sekedar teori. Pernah nggak Pak kita mendengar adanya wacana bahwa pendidikan mata pelajaran pendidikan agama mau dihapus dari sekolah? Pernah. Mereka beralasan untuk agama udah masing-masing aja belajar sendiri di rumah, belajar di majelis taklim yang dan muslim silakan belajar di tempat lain. Dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama saja di sekolah, wawasan agama para murid itu begitu sangat kurang, apalagi kalau tidak diberikan pendidikan agama di sekolah. Hanya mengandalkan orang tua, tidak semua orang tua peduli ya. Dan tidak semua anak juga mau ketika disuruh belajar agama. Kan masih banyak yang kita lihat ya. Dia sekolah tapi sekolah saja, disuruh ngaji pada maghrib ke Pak Ustadz, alasannya ini, alasannya itu dan lain sebagainya ya. Mengganti aturan hukum yang bersumber dari wahyu dengan aturan murni buatan manusia. Nah, tadi udah jelas ya, barang siapa yang tidak mengambil hukum dari apa yang diturunkan oleh Allah, bahwa humul kafirun. Menjadikan masjid hanya sebagai tempat ritual, bukan pusat pendidikan dan sosial. Nah ini, jadi kita harus mengembalikan kembali fungsi dan peranan masjid.
Ini hari ini mungkin selesai dari sini saya akan langsung meluncur ke daerah Gelam Jaya karena saya mengadakan pelatihan manajemen masjid. Ya. Jadi masjid itu jangan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah ritual semata, tapi jadikanlah di situ sebagai pusat pendidikan agama, pusat membentuk karakter, ya, sehingga para generasi-generasi penerus agama Islam itu bisa mengambil manfaat yang besar dari masjid itu sendiri, menjadikan masjid ritual. Yang keempat, normalisasi budaya liberal. Jadi kita harus ya menyortir lah, ya di mana tempatnya. Kalau untuk saat ini ya kalau bukan di sekolah-sekolah yang menekankan pendidikan keislaman ya agak sulit Pak ya. Kalau kita hanya mengandalkan anak-anak kita menormalisasi budaya liberal hanya mengandalkan dari sekolah-sekolah umum. Justru sekolah-sekolah umum itu sendiri yang disusupi. Bahkan yang namanya sekolah tinggi Islam di Indonesia itu kan ya ada kerjasama dengan Amerika untuk menanamkan nilai-nilai liberal di situ. Kita lihatlah, nggak perlu saya sebutkan satu-satu siapa tokoh-tokohnya. Ada tokoh yang nyata-nyata, yang jelas-jelasnya bahkan ada di sosial media beredar satu informasi, ya, mohon maaf ya, pejabat Kementerian Agama nanti akan melakukan Natal bersama ya, di Kementerian Agama, menganggap semua agama itu benar, menganggap semua agama sama. Kalau semua agama sama, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan umat Islam? Padahal sangat jelas sekali dikatakan inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Dan tadi sudah saya sebutkan di awal, barang siapa mencari jalan selain agama Islam maka tidak akan dikabulkan. Jadi nggak ada, tidak benar kalau dikatakan bahwa semua agama itu sama karena masing-masing mengajarkan kebenaran yang katanya cuma caranya saja yang berbeda-beda, nanti pada ujungnya akan bertemu di satu titik yang sama di surga katanya. Jadi semua penganut agama di dunia ini pada akhirnya juga akan masuk surga bareng katanya. Ya kalau begitu enak banget Pak ya. Ya kita pilih aja agama yang paling enteng lah gitu kan, yang gak usah sholat 5 waktu sehari kan begitu, yang dalam ajarannya memperbolehkan aurat terlihat kan begitu, yang memperbolehkan senang-senang di dunia, ya karena semua agama nanti akan masuk surga katanya. Ya kalau begitu buat apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dari zaman ke zaman, ya, untuk membawa risalah yang tujuannya adalah agar menyelamatkan umat ini dari ancaman atau siksa di akhirat nanti. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya di dalam pemahaman sekulerisme ini juga ada yang tidak percaya dengan hari akhirat, sehingga itulah yang ada di benaknya hanya dunia saja, ya. Normalisasi budaya liberal itu meliputi pergaulan bebas, pornografi, pakaian terbuka, legalisasi miras dan zina. Ini sudah terlihat nih. Di tempat-tempat tertentu pemerintah sudah memperbolehkan minuman keras. Betul nggak? Di hotel-hotel berbintang itu boleh, sepanjang mereka punya izin. Itu kan namanya legalisasi, melegalkan. Padahal Islam sangat keras melarang khamr atau minuman keras, menghapus simbol-simbol Islam dari ruang publik atas nama netralitas. Nah ini yang sedang digencar-gencarnya di Perancis, adanya larangan bagi muslimah untuk berhijab, adanya larangan simbol-simbol agama agar di ruang publik itu tidak ada terlihat kelompok-kelompok yang menunjukkan identitas keyakinan mereka. Padahal Islam mengajarkan toleransi, ya. Jadi tidak harus seperti itu. Islam itu mengajarkan bagaimana kita melakukan hablum minan nas, melakukan toleransi, tapi ada batas-batasnya bicara toleransi. Menolak hukum keluarga Islam seperti aturan pernikahan, waris. Nah ini juga nih masalah waris. Dulu ada kan menteri yang ingin menjadikan atau mengubah hukum waris secara faraid itu, ya. Jadi
hak waris wanita dan laki-laki sama karena sama-sama anak katanya. Kok kayak lebih pintar dari Allah gitu kan. Jadi dianggap Al-Quran itu sudah tidak up to date lagi. Nah ini kan bahaya nih Pak. Pengadilan syariah juga ini sudah ditinggalkan ya, secara masif, menjadikan agama sebagai urusan privat dan tidak boleh mempengaruhi keputusan publik. Nah makanya sekarang kan ada upaya untuk mensahkan pernikahan pasangan berbeda agama. Ya nggak usah jauh-jauh Pak. Menteri, bekas menteri yang sekarang lagi jadi tersangka itu kan istrinya Katolik ya. Mantan menteri pendidikan kita Pak. Saya sebut saja lah, kan ini memang faktanya demikian. Yang Nadiem Makarim itu kan istrinya Katolik. Padahal Nadiem Makarim itu turunan Arab. Ini jadi jangan disangka kalau Arab ini wah ini agamanya kuat ya, nggak juga. Dia istrinya Katolik sampai sekarang. Bahkan ketika ada kunjungan Paus ke Indonesia, itu anak bayinya si Nadiem yang baru dilahirkan itu minta diberkati sama Paus itu, dia sendiri yang membawa. Nah ini kan sama saja artinya sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai pemimpin rumah tangga dengan sengaja dan sadar menyesatkan agama. Ini ngeri Pak ya. Oke, contoh-contoh ini adalah manifestasi sekularisasi yang halus tetapi berdampak besar pada generasi mendatang. Nah, kita sampai pada kesimpulan, sekularisasi dan sekularisme merupakan tantangan besar bagi umat Islam karena berpotensi mengikis akidah, melemahkan identitas keagamaan, serta merusak tatanan moral masyarakat. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Dan harus menjadi pedoman hidup sepenuhnya, karena itu umat dituntut menjaga nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan dan waspada terhadap ideologi yang memisahkan agama dari dunia. Ya, kembali saya tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sudah satu paket dengan tuntunan hidupnya, way of life-nya apa? Al-Qur'an. Ya, yang dibimbing dengan tata cara melalui sunnah Nabi. Ya, jadi Allah paling tahu apa yang diciptakan. Salah satunya Allah menciptakan manusia dengan segala sifat dan karakternya, karena Allah juga mempunyai tujuan agar manusia selamat dunia dan akhirat. Nih disiapin ya tuntunannya, yaitu Al-Quran. Kok banyak yang seolah-olah lebih pintar yang ingin memisahkan manusia dari ajaran-ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah ya kajian kita tentang bahaya sekularisasi dan sekularisme yang merupakan sub atau bagian daripada ghazwul fikri atau perang pemikiran. Mungkin ada sesi tanya jawab ya, silakan Pak Haji. Kasih. Ini bertanya terkait dengan memang kita ini antara sekularisme dan sekularisasi. Kita melihat bahwa banyak cendekiawan kita yang belajar mendapat beasiswa ke Amerika tentang Islam. Di sana memang pusatnya sekuler, sehingga pemahaman-pemahamannya itu sudah pasti pemahaman yang dia belajar di sana dibawa ke sini, sehingga apa yang dia sampaikan di sini akan bertentangan dengan hukum Islam sendiri yang ada di Al-Quran dan Hadis. Nah itu saya rasa tidak akan selesai karena mereka membawa ilmu dari sana dan disebarkan di sini, akan selalu timbul konflik.
dari contoh-contoh tadi yang disampaikan bahwa ada banyak beberapa hal yang sudah kelihatannya menjadi fenomena. Jadi kita lihat ini pernyataan-pernyataan dari pesohor-pesohor yang merasa perkawinan antara beda agama itu tidak jadi masalah. Dia memperlihatkan kehidupan mereka bahwa ya baik-baik saja walaupun dia berbeda agama, sehingga masyarakat yang melihat pernyataan itu, ya kalau mereka rendah imannya akan terpengaruh nggak apa-apa beda agama juga. Dan juga dalam hal ini mungkin suatu proyek dari mereka mengawini wanita-wanita Islam dengan cara-cara yang tidak sah. Nah, terkait dengan hal itu, sebenarnya bagaimana peran pemerintah untuk mengcounter pernyataan para cendekiawan Muslim yang sekolah di Amerika dan harus setiap hari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang betul-betul membangun akhlak dan Islam yang ada dalam manusia itu, sehingga ya bisa terjagalah umat Islam di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, ada yang mau tanya lagi? Atau dijawab dulu? Dijawab dulu ya, Ustaz ya. Baik, Bapak, ini pertanyaan bagus sekali, dan memang fenomena ini ya sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, Pak ya. Jadi dulu saya punya dosen ya, ketika saya kuliah di STIDI, itu dia mengatakan dia waktu kuliah di Libya itu satu angkatan bahkan bertemu dengan salah satu tokoh liberal Indonesia yang sekarang justru menjadi pengurus di salah satu ormas Islam ya. Inisialnya UAA ya, nggak usah sebut namanya ya. Dia itu menurut yang disampaikan oleh dosen saya, satu saat dia bertemu dengan orang dari Amerika ya, kemudian mengadakan satu perjanjian ya, waktu dia masih kuliah di Libya ya. Nah, kemudian apa di situ? Ia mendapatkan bantuan biaya untuk sekolah per bulannya 20 juta. Coba itu di tahun sebelum tahun 2000 ya. Bagi mahasiswa mendapat bantuan 20 juta sebulan itu luar biasa ya. Sehingga perjanjiannya dengan syarat Anda harus menjadi agen liberal di Indonesia. Dan itu nyata sekali, akhirnya dia mendirikan yang namanya Jaringan Islam Liberal. Yang melalui wadahnya itulah yang disupport ya, oleh orang-orang orientalis yang ingin melemahkan Islam, sehingga dengan wadah organisasi itu mereka bisa mengkampanyekan ya, menjalankan misi-misinya untuk melakukan liberalisasi agama di Indonesia, dan itu sampai sekarang sudah terjadi. Jadi kebanyakan seperti Bapak tadi katakan, para tokoh-tokoh agama di kita yang memiliki pemahaman liberal, yang pertama sebabnya karena memang mereka sekolah di luar negeri ya, terutama di barat ya, yang mana notabene yang mereka dapatkan ya adalah pemahaman barat. Dan celakanya dari pihak barat sana itu ketika melihat ada potensi ya, orang Indonesia yang sedang belajar di luar negeri ya, itu dirangkul, diberikan ya melakukan satu perjanjian. Nih, Anda saya berikan anggaran sekian miliar, tapi tolong nih ya nggak usah terlalu frontal ya, halus-halus aja. Bahkan